lagi sama aku Anissa Junaidi di Vlog Kampung Pal TV. Nah, kali ini Anissa ngajak kawan Anissa yang namanya Atia, Nisa. Nah, kali ini kami lagi ada di mana? Coba tebak. Di mana? Di mana? Di mana? Di Talang Batutu, Kampung Pelangi. Nah, kawan-kawan, kali ini Anissa nak ngajak kawan-kawan bareng kawan-kawan Anissa juga belajar sama-sama sama Anissa di kampung kreatif ini, kawan-kawan. Kalau misalnya kawan-kawan penasaran, pantengin terus ya. Ayo sini. Nah, itu caknya ada bapak-bapak. Coba kita tanya. Kalau dia tahu siapa Ketua Kampung Kreatif Pelangi. Halo Pak, pagi. Pagi. Ya. Aku Anissa. aku Atia. Ya. Kami dari Vlog Kampung Pal TV, Pak. Kami nak nanya. Kira-kira siapa lah Ketua Kampung Kreatif Pelangi ini, Pak? Oh, ada kebenaran Anissa ketemu sama Ketua Kampung Kreatif. Nah, kan nama saya Pak Rusli. Pak Rusli. Iya, Pak Rusli. Ketua Kampung Kreatif dan juga di sini Ketua RT juga. Ketua RT 30 di Kelurahan Talang Tutu. Gitu. Jadi Anissa boleh enggak, Pak, kalau misalnya nak tanya-tanya ada apa baik di Kampung Kreatif Pelangi ini, Pak? Oh, boleh. Di dalam Kampung Kreatif ini kita mempunyai agrowisata, pembibitan. Ya. Nanti kita ada taman kebun toga, ada untuk kreatif membuat dari limbah botol minuman menjadi untuk wadah dari air mineral, gelas itu. Iya. Nanti juga kita ada air Tetra untuk bermain anak dan taman baca. Di situ juga nanti kita lihat ada kampung yaitu Pasta 30. Nanti di situ. Anissa boleh enggak, Pak, jingok agro tadi, Pak? Ayo kita lihat agro wisata tuh, pembibitan. Iya, Anissa nih penasaran soalnya, Pak. Oke, kita lihat ke sana ke tempat agro wisata. Oke. Yuk. Kira-kira di mana, Pak, tempatnya? Ke depan lagi sekitar belok kanan sekitar 50 meter. Itu tempatnya. Lumayan dekat ya, Pak? Ya, lumayan dekat. Oh, biasanya Bapak ke sini, dari sini ke sana naik apa jalan kaki? Jalan kaki. Nah, jadi di mana, Pak, tempatnya, Pak? Tempat tanaman toga itu? Jadi tanaman toga di tempat kita di Kampung Kreatif ini di setiap rumah diwajibkan menanam tanaman toga. Oh, tanaman toga itu tanaman obat keluarga atau mana, Pak? Ya, tanaman obat keluarga dan di sini banyak itu. Kayak ini kan pinang ini.
Emang Ya. untuk apa pinang? Pinang ini kan untuk kosmetik bisa dibuahnya. Nanti situ kan ada kayak kunyit, Heeh, terus kencur, heeh, Terus apa batang lagi? serai, heeh. kunyit kunyit kuning, kunyit putih. Di sini banyak. Gitu. Oh, heeh. Jadi tanaman toga itu tidak di sikok tempat itulah Pak? Tidak, di seluruh warga. Jadi setiap rumah itu harus diwajibkan menanam toga. Toga. Heeh. Untuk jago-jago. Iya. Heeh. Jadi kita lihat ini ya, contoh dari tanaman toga. Ini apa Pak? Eh, kalau itu bunga, ini yang kayak ini kan termasuk kunyit. Ini kunyit. Ini kayak kunyit ini kan. Ini kunyit putih, ini kunyit ini Berarti beda ya daunnya? ya Apa beda kunyit kunyit kuning sama kunyit putih. Ini jahe, itu lidah buaya. Nah, jadi ini contoh kecil dari tanaman-tanaman toga yang ada di Kampung Kreatif. Jadi tiap rumah itu ada semua. Oh. Dari serai, Ini apa? ini kayak daun bawang ini. Bawang. Apa? Kuncai, kuncai ini. Oh. Kuncai. Kalau ini? Kalau ini cuma tanaman baik kembang ini untuk Hiasan. penghias-hiasan. Nanti kalau setelah ini kita nanti ke ini lagi ke RP Tetra, ruang publik, taman Apa itu? bermain anak nanti sana ada. Ada taman bermainnya? Ada taman bermain, ada taman baca juga sudah setelah ini. Boleh kami jenguk Pak? Boleh, boleh sekali kita lihat ke tempat. Ya sudah kawan-kawan, ayo melok ya Nisa. Ayo. Ih, gemoy. Masih jauh enggak, Pak? Gimana? Dekat sini. Di situ. Itu sudah ada yang jalan evakuasi, jalur evakuasi turun sedikit Oh, sudah. jadi Nah, jadi di sini kita di Kampung Kreatif ini sudah menang proklim tingkat utama. Aku Hati PKK juara 1, Kampung Kreatif juara 2. Nah, inilah tempat pantesan. RP Tetra, ruang publik terpadu ramah anak di Kampung Kreatif. Oh, Nah, ini. banyak budak-budak bermain ya di Iya, sini tempat ya. bermain, Aduh. tempat baca. Kita ada tempat ruang baca juga sini. Oh, di mana, Pak? Ini sudah ada. Oh, di sini ya, Pak, tempat main anak-anaknya. Iya, di sini tempat main anak-anak, namanya itu RP Tetra. Itu dari binaan Pertamina, di PPU Bandara SMB 2. Kalau Dan- misalnya tempat ini nih kan banyak nian permainannya. Itu
Cuman untuk masyarakat sini apa untuk umum juga? Untuk umum, di sini bebas, siapa yang mau berkunjung sini boleh, tidak dipungut biaya. Jadi memang untuk seluruh warga sini boleh ke RPT, Ruang Publik Terpadu Ramah Anak namanya itu. Jadi di sini kemarin kita punya gagasan membuat taman ingin menghilangkan anak-anak yang terlalu main gadget. Oh, terlalu sering main HP. Main HP. Jadi kita di sini menghilangkan anak-anak. Jadi satu hari itu harus 30 menit dia harus membaca buku. Oh. Bermain dan iya, membaca biar buku. Literasi juga ya, Pak? Literasi. Itulah kita ciptakan kemarin itu tempat ruang baca. Ruang baca. Ruang baca. Jadi adik-adik sini sambil bermain, sambil membaca. Situ ada banyak buku-buku tentang untuk pertanian, untuk main-main, untuk kartunnya sudah tersedia di situ. Jadi semuanya di situ ada. Itu juga kemarin kita dapat dari sumbang dari SMA apa? Sekolah Paramu. Hah? Dari perpustakaan Palembang dapat. Jadi dapat dikasih baik. Sumbangan. Jadi siapa tahu yang ada lain-lain yang ada nggak buku nggak berguna, nggak pakai, boleh sumbang ke Kampung Kreatif Pelangi gitu. Nah kawan-kawan, jadi kalian kalau misalnya ada buku yang tidak terbaca, daripada sayang bae lemak kamu sumbang tuh ke sini kawan-kawan, karena bakalan berguna nian untuk anak-anak di sini kawan-kawan. Kurang rak. Jadi kalau ada pengunjung yang mau beri untuk rak, kami persilakan, nggak apa-apa. Nah, kalau ada kita menerima, misalnya dia mau nyumbang rak, boleh. Iya. Galak baca-bacai apa baik Pak biasanya? Ya kalau baca-baca ya tentang dongeng, tentang seni budaya. Banyak juga yang sering baca sini kayak tentang agama, dia banyak di sini. Ada di sini. Jadi di sini juga kalau malam di gazebo ini ada untuk belajar ngaji. Betul-betul banyak untuk ngaji di sini. Kalau sudah maghrib itu belajar ngaji, baca Iqra, belajar Iqra. Belajar ngaji. Iya belajar ngaji. Kalau bayar atau free? Free gratis. Sebab ada yang ibu-ibu yang ngajar sini ustazah sukarela. Niatnya untuk supaya anak sini pinter mengaji dan mengenal huruf hijaiyah. Berarti banyak ya Pak kegiatan di sini? Banyak sekali kegiatan yang di Kampung Kreatif Pelangi. Kalau misalnya ibu-ibu itu lagi ngapain Pak? Ibu-ibu ini buat kerajinan dari limbah, botol aqua bekas. Nah, ini Bisa jadi cak ini? Iya bisa jadi cak ini. Air mineral. Air mineral. Kalau misalnya ini untuk apa, Bu? Ini untuk wadah kue. Wadah kue. Oh, untuk ngehias baik. Iya, pakai luaran biar terlihat cantik. Jadi pakai air mineral bisa berwarna atau berwarna kayak gitu. Nanti kita bisa kayak ini. Nah, misalnya ini kita bungkus. Ini kita nggak dilem lagi. Nggak pakai lem. Iya, ini langsung begini aja sampai terpenuhi dia tertutup. Pas lah tertutup itu nak dipakai lem apa? Nggak usah. Tetap jadi ini karena udah kuat. Dia langsung jadinya begini satu-satuan perwarna. Jadi dia berwarna. Nanti kita tinggal melanjutkan. Ya tadi kita mau bikin bentuk begini. Buat saya ini susah enggak kira-kira?
apa di taman baca, ada yang baca, ada yang bermain, sambil ngasuh. Nah ibu-ibunya sambil ngobrol daripada ngerumpi, jadi ibu-ibu Dasawisma, ibu-ibu KWT, kelompok wanita tani tadi yang ada kadang ngurusin kebunnya, sembari kita ada kumpul, kita bikin-bikin beginian. Atau misalnya ini, biasanya kalau banyak pesanan itu nanti dikumpulin jadi satu, masing-masing bisa dikerjakan di rumah, tapi saat ngumpul tetap, tapi punya masing-masing sambil kerja di rumah juga, sembari mengurus rumah tangganya masing-masing. Akhirnya nanti dikumpulkan dijual di barengan gitu, jadi di kelompok wanita tani tadi. Apa yang pernah ada sudah ada bibitnya kita kembangkan, kita browsing juga. Oh ini bagusnya apa lagi. Jadi memang pertama kali pengembangannya lebih banyak lagi masyarakat kita yang bisa ini karena saat kita mengadakan lomba kampung kreatif kemarin. Iya, ya, alhamdulillah banyak. Sudah pernah 2 kali mendapat penghargaan dari Dinas Pariwisata. Tempat pasta 30 itu ya Pak? Ya, inilah yang dinamakan pasta 30. Pasta 30 itu apa? Kepanjangan dari pasta 30 itu Pakan Ampas Jelanta. Kalau 30 itu RT 30. Saya sendiri ketua RT 30. Berarti dari minyak jelanta ya Pak? Ya, dari minyak jelanta. Jadi dari bahan limbah menjadi minyak jelanta. Nah, ini tempat produksinya minyak jelanta. Dari kapan Pak usaha kayak ini? Usaha ini kita sudah dari 2021. Lama juga ya Pak? Ya sudah lama, sudah 4 tahun kita mengelola limbah. Ini kayak jadi apa Pak? Nah ini tadi akan jadi minyak jelanta. Kalau kita ini kan limbah-limbah yang ada ini limbah dari Masakan? chicken, bekas limbah chicken. Ini dari limbah kriuk gorengan ini. Nah ini kriuk gorengan yang bekas kayak goreng pisang, goreng kata orang Palembang tuh tahu bunting apa. Nah inilah kriuk-kriuknya ini. Jadi ini yang limbah yang dibuang kita ambil, kita press dijadikan minyak jelanta. Manfaat dari minyak jelantanya? Minyak jelanta sekarang ini kan kita dijadikan bahan baku biosolar. Biosolar. Jadi bahan biosolar. Kita yang bahan baku nanti Pertamina yang mengambilnya gitu. Nah kawan-kawan, jadi dari minyak jelanta ini ya Pak, Ya. bisa jadi bahan Baku. biosolar tadi kawan-kawan. Ya. Oh, Anissa baru tahu buat minyak jelanta cuma ini. Nah inilah jadi dari tahap-tahap dari pembuatan minyak jelanta. Jadi kita tuh setiap limbah yang mengandung minyak bisa dijadikan minyak jelanta. Ini kayak ini margarin. Margarin ini kan expired ini. Oh, expired. Ini yang expired tidak berguna dibuang. Kita olah akan dijadikan minyak jelanta. Ini bahan tadi. Jadi daripada yang bekas gorengan atau yang berminyak itu terbuang bae lemak jadi ke minyak jelanta. Iya, ya, kita Pak? jadikan minyak jelanta. Nanti ampasnya tadi sudah kita press dijadikan pakan ternak kayak bebek, ayam, sapi juga mau dia dijadikan pakan ternaknya. Oh, proses buat minyak jelanta ini mana Pak? Ini kita lagi proses, ini kita godok ini. Kalau itu dari bekas kata orang tua blue band ini, bekas blue band yang expired, margarin itu kita rebus, nanti dia mencair. Itu. Nah kita pisahkan di situ kan ada terkandung air juga, dan kita pisahkan airnya dengan minyak jelanta.
Jadi prosesnya apa baik Pak? Prosesnya tadi dari limbah gorengan, dari limbah chicken, dari limbah bekas limbah tahu Sumedang, kan, dan juga bekas getas. Jadi ketas. Ketas apa? Ketas itu yang kayak pilus dari bangka itu, nah pilus itu. Nah itu kan dari ini. Jadi kita sekali proses 20 kilo. Jadi 5 kilo getas, 5 kilo kriuk gorengan, 5 kilo bekas chicken, dan Sumedang kita aduk di sini. Nah ini kan sudah menyatu, sudah jadi bubur. Jadi proses ini kita ambil masuk di karung. Setelah parut nanti kita press pakai mesin press. Ini lagi proses untuk pengelolaan memisahkan minyak jelantah dengan ampas tadi. Oh. Kesulitan di awal-awal tuh cak mana Pak? Kesulitan di awal itu kita mencari bahan yang awalnya di sampah kita ambil kemarin kan. Ternyata sekarang orang sudah tahu bahwa ini ada manfaatnya, dia sekarang kita beli. Nah, awalnya mereka dibuang di jalan, ini kan di sampah-sampah, di sungai-sungai yang merusak alam, merusak sungai, air, jadi kan kayak itulah kita ambil, kita jadikan manfaat ini. Jadi mengurangi sampah juga ya Pak? Iya, mengurangi sampah, mengurangi pencemaran sungai. Inilah gunanya untuk pengepresan, mengepres yang ini tadi bahan tadi, memisahkan antara jelantah dengan ampas. Terus itu ampasnya minyak jelantahnya turun ke bawah atau kemana? Ya, minyak jelantahnya ke bawah. Itu kan ada sedaer penampungan minyak jelantahnya setelah dipres. Ampasnya? Ampasnya nanti di situ dalam karung. Ampasnya nanti dimanfaatkan Mana jadi itu apa? Pak? Ampasnya jadi pakan ternak tadi, untuk ayam, untuk bebek. Ampasnya itu tidak dibuang. Tidak dibuang. Jadi untuk proses kita ini tidak ada sisa, bisa dimanfaatkan semua. Oh, iya. Nanti setelah minyak jelantah jadi itu kan ada kandungan air. Nanti situlah kita pisahin antara minyak jelantah dan air. Airnya dibuang atau mana? Kalau airnya kita buang, sebab kan antara minyak jelantah dan air kan terpisah. Oh iya. Airnya di bawah, Nggak bisa bersatu. tidak bisa bersatu. Minyak jelantahnya di atas. Itulah kita ambilin minyak jelantah. Nanti sisanya air.
Nah, kawan-kawan, jadi Anissa sama kawan-kawan sudah banyak belajar dari Pak Rusli sama ibu-ibu yang tadi, kawan-kawan, dari mulai agrowisata, toga, apalagi RP Tetra, taman bermain, taman baca, dan untuk kreatif ibu-ibu dari bahan daur ulang tadi. Daur ulang sama dari minyak jelantah ini, kawan-kawan. Nah, jadi kawan-kawan pantengin terus ya Vlog Kampung bareng Anissa dan kawan-kawan hanya di PAL TV. Memang punya kita. Bye-bye.